kalau pendapat dari Bapak Faiz ini terkait dengan dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji dari Arab Saudi, apa penyebab utama? Mungkin selain dari mungkin perkembangan COVID. Kalau saya sangat merindukan ya, saya melihat kegembiraan jemaah. Terus terang, selain kita mendapatkan gaji, tapi yang tidak bisa kita ganti kebahagiaan kita itu setelah melihat jemaah turun dari bus yang sudah puluhan tahun sampai 10 tahun antri untuk berangkat ya. Ternyata dia terlaksana berangkat, itu turun dari bus dengan terharu bahagia sambil menangis, dan kita melihat wajah-wajah bahagia. Ya, mudah-mudahan para calon jemaah haji ya, khususnya yang batal berangkat pada tahun ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran, dan insya Allah selama niat kita sudah bulat untuk melaksanakan haji, insya Allah Allah sudah mencatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan di video kali ini Sahabat Salam mau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan para sahabat-sahabat semua terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini dan penyebab kegagalan dari pelaksanaan haji, wabil khusus dari negara-negara lain. Dan di video kali ini Sahabat Salam juga tidak sendiri, ditemani oleh Bapak Faiz Slamet. Tuh sahabat ada di depan saya. Dan insya Allah kita akan membahas tuntas seputar pelaksanaan ibadah haji dan apa sih penyebab utama pemerintah tidak membuka pemberangkatan untuk jamaah-jamaah dari negara-negara luar. Dan posisinya kita berada di kota Taif. Masya Allah suasananya sangat dingin sekali sahabat, dan mohon maaf kalau suaranya tidak terlalu jelas dikarenakan memang di sini termasuk jalan raya yang ada di kota Taif. Dan alhamdulillah ini sudah ditemani sama beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Gimana kabarnya Cak? Alhamdulillah khair. Oh, suasananya alhamdulillah ya, suasana di kota Taif hari ini ya. Ini kayak di Indonesia sekarang. Iya, masya Allah. Subur di sini tuh sahabat tuh. Masya Allah, hijaunya masya Allah luar biasa ya. Di Mekah biasanya kan kurma ya, tapi iya, di sini tumbuhan kayak di Indonesia. Kenapa kita nggak naik aja di atas? Hah? Naik ya? Udah di tengah ini, gimana caranya nih? Iya. Oh ya udah, kita nyebrang yuk. Tunggu dulu, ada mobil. Ini masya Allah. Ini memang jalan umum ya Cak? Jalan umum ini. Seharusnya kita lewat atas, tapi iya, karena kita masuknya dari tengah, maka terpaksa dari tengah. Masya Allah. Kita harus ekstra hati-hati sahabat. Iya. Tapi kita kalau lari langsung bisa kayaknya. Hati-hati loh. Ya. Hati-hati. Ini jalur cepat. Ini jalur cepat ya. Jadi ini persis jalur utama ya, Wadi Waj. Oh. Ini Wadi Waj ini. Tapi nggak ada berhentinya ya. Ya harus pinter-pinter lah. Ayo Cak. Ayo. Oke, aman. Alhamdulillah. Nah, ya Allah. Kita nyebrang lagi. yuk kita nyebrang lagi. Di sini ada restoran Indonesia. Serius? Di mana? Oh iya loh sahabat. Ini ada restoran Indonesia loh. Ada tukang jahit Indonesia juga. Masya Allah. Ini ada Indonesia. Oh, ini kalau jalan-jalan di kota Taif ini serasa kita jalan-jalan di Indonesia ya. Betul sekali, ada polisi dulu. Nah, berhubung saya bersama Cak Faiz Slamet ya. Sekarang sahabat salam mau ngobrol-ngobrol santai bersama beliau terkait dengan pelaksanaan ibadah haji yang semakin dekat nih. Gimana nih tanggapan dari Bapak Faiz sendiri nih terkait dengan pelaksanaan ibadah haji ini semakin dekat nih, dan tidak adanya pelaksanaan ibadah haji dari Indonesia dan di negara-negara lain lebih khususnya. Jadi memang benar apa yang kita tunggu-tunggu dari tahun kemarin sampai tahun sekarang. Ternyata pelaksanaan ibadah haji pemerintah Arab Saudi mengadakan untuk 60.000 jemaah. Betul. Cuman itu hanya untuk yang ada di dalam negeri Arab Saudi. Intinya di luar Arab Saudi itu tidak boleh. Yang ada di dalam Arab Saudi, walaupun itu warga Indonesia, Pakistan, Bangladesh, India, dan sebagainya, yang penting ada di dalam negara Arab Saudi, itu boleh melaksanakan haji.
Namun tidak semudah itu. Kayaknya saya sendiri sekarang saya pengen banget untuk haji, cuman kayaknya tidak terjangkau. Betul. Karena kenapa? Selain kita harus 2 kali vaksin ya, Betul. ternyata biaya pendaftaran itu hampir 50 juta uang Ya. Indonesia. Karena kalau yang saya lihat di Twitter itu 12.000 lebih ya. 12.000 Itu lebih. yang paling murah. Paling paketnya. murah, dan itu ada juga yang lebih mahal. Jadi kemungkinan besar dengan masa pandemi kemarin kita sudah tidak kerja jadi mutawif. Betul. Juga pekerjaan di sini macet karena banyak di lockdown kan. Banyak bidang-bidang yang di lockdown di sini, sehingga kemungkinan besar kebanyakan orang Indonesia tidak memegang uang. Iya. Nah, jadi kayaknya tipis kemungkinan untuk bisa melaksanakan haji. Karena Walaupun terkendala oleh yang dana. tinggal di Arab Saudi. Walaupun saya sendiri yang ada di sini, sebenarnya pengen banget, tapi kalau dengan dana yang setinggi itu kayaknya kita mikir 2 kali ya. Daripada kita ngutang kan nggak mungkin. Iya. Sedangkan untuk hidup kita aja di sini, perpanjang izin tinggal iqomah atau perpanjang kontrak rumah, itu kita sangat terbatas itu. Terus bagaimana nih tanggapan dengan Pak Faiz? Mungkin Pak Faiz sendiri sudah menerima hal-hal berita tentang badal haji, karena banyak sekali ya jemaah yang nanya. Ini bagus banget. Ini mengenai badal haji ya. Ini hati-hati untuk teman-teman yang sudah membayar badal haji. Kayaknya untuk pelaksanaan kali ini, wallahu a'lam, saya tidak pas membatalkan, karena sebenarnya badal haji itu tidak ada harganya kan. Iya. Tergantung kesukarelaan kita. Tapi kalau dihitung dengan pembiayaan yang sekarang, itu kayaknya tidak akan dilaksanakan sekarang. Betul. Kemungkinan besar ditunda untuk tahun-tahun berikutnya di mana seperti kegiatan normal. Karena kalau dilaksanakan sekarang, kalau hanya badalnya 10 juta dengan biaya 50 juta kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Gitu. Dan itu pun 10 juta saya kira itu hanya uang untuk pendaftaran dan hal-hal sebagainya. Tapi betul. untuk kebutuhan pribadi kayaknya akan Lain lagi Iya, gitu betul. ya. Jadi kalau ingin belanja atau ingin apa ya lain lagi. Nah, gitu. kebutuhan pribadi kayaknya harus ngeluarin dari saku kita sendiri. Iya, gitu. itu setoran, kalau di Indonesia setoran ongkos aja yang sekitar 12.000 lebih lah. Masya Allah. Terus Pak Faiz sendiri ini kan sudah lama sekali ya bekerja di pelaksanaan di haji ini. Bagaimana nih sekarang melihat kondisinya seperti ini? Ya kemungkinan besar kalau saya pribadi akan memutuskan pulang. Karena yang ditunggu oleh kita kan memang dibukanya umroh dan haji. Ini betul. Kalau tidak ada umroh dan haji, bisa jadi untuk kehidupan kita di sini, untuk saya ya, wallahu a'lam, yang lain itu bisa dikatakan pas-pasan. Ya hanya bikin vlog aja. Jadi kemungkinan besar kita pulang lebih dahulu, kita lihat situasi setelah aman, baru kita akan datang lagi ke sini. Ya pulangnya kita pakai cuti ya, atau apa ya, orang sini bilangnya ijazah gitu. Ambil cuti atau kembali lagi nanti. Nah, untuk selanjutnya, kalau pendapat dari Bapak Faiz ini terkait dengan dibatalkannya pelaksanaan ibadah haji dari Arab Saudi, apa penyebab utama? Mungkin selain dari mungkin perkembangan COVID. Iya, karena banyak sekali ya teman-teman dari Singapura, Brunei, dan termasuk Indonesia. Ya mungkin kalau menurut saya, tentu yang jadi pertimbangan dari pemerintah Arab Saudi mau tidak mau tentang kesehatan warganya ya. Karena Arab Saudi sudah istilahnya mati-matian untuk mencegah menyebarnya COVID ini, sampai rela menutup umroh, menutup haji sampai 2 kali saat ini. Takutnya melihat di luar semakin parah ya, kayak di India kemarin itu kan parah-parahnya, di Indonesia juga sekarang semakin parah, di Filipina, di Malaysia sampai lockdown lagi. Mungkin Arab Saudi tidak ingin terjadi kerugian yang lebih besar apabila dibuka. Wallahu a'lam. Yang jelas alasan utama tentu karena COVID. Iya. Kalau menurut saya COVID. Betul, demi menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat yang tinggal di Arab Saudi. Khususnya yang tinggal di Arab Saudi. Kegiatannya biasanya kalau sudah jam-jam hari bulan-bulan jam segini, Pak Faiz sudah mulai sibuk sebetulnya. Saya sudah persiapan, sudah mulai menerima jemaah. Oh, udah datang ya biasanya? Ya, kita persiapan hotel dan sudah mulai menerima jemaah biasa. Katanya Pak Faiz sendiri yang ngecek bagian perhotelan. Benar, karena saya selama berapa kali ya, hampir 10 kali jadi petugas haji itu, saya di perumahan terus.
di perhotelan gitu ya. Perhotelan. Kalau di haji itu tidak ada istilah hotel tapi perumahan ya. Oh, dikenal dengan perumahan. Dengan istilah perumahan. Jadi saya yang ngecek kesiapannya, kebersihannya, termasuk barang-barang yang rusak seperti lampu dan sebagainya. Karena hotel jemaah haji itu ada yang aktif, ada yang pasif. Dalam artian yang aktif itu biasanya di umroh dipakai kan. Kalau biasanya di musim umroh itu dipakai, itu fasilitas masih bagus karena dicek terus. Ada yang pasif itu hanya digunakan untuk haji. Jadi habis jemaah haji itu pulang, itu nggak dipakai sama sekali sampai jemaah mau datang lagi. Setelah berarti dicek, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Setelah dicek, ya banyak debu yang harus dibersihkan, spray, dan ada juga kloset yang rusak, lampu yang rusak. Itu yang kita persiapkan sebelum jemaah datang. Subhanallah. Berarti semuanya sampean termasuk salah satu yang tanggung jawab di bagian dan perhotelan. Banyak sih, banyak timnya. Iya, salah satunya sampean. Terus ini yang terakhir, apa sih yang sangat Cak Faiz rindukan nih dalam situasi seperti ini yang awal-awalnya udah sibuk dengan jemaah dan sekarang kayak gini? Kalau saya sangat merindukan ya, saya melihat kegembiraan jemaah. Terus terang, selain kita mendapatkan gaji, tapi yang tidak bisa kita ganti kebahagiaan kita itu setelah melihat jemaah turun dari bus yang sudah puluhan tahun sampai 10 tahun antri untuk berangkat ya. Ternyata dia terlaksana berangkat, itu turun dari bus dengan terharu bahagia sambil menangis, dan kita melihat wajah-wajah bahagia itu yang saya rindukan. Wajah-wajah bahagia dan terharu dan bingung juga gitu. Ini saya di mana? Ini kok karena kita di hotel ya, berbeda, berbeda. Itu yang saya rindukan dari melayani jemaah lah istilahnya. Ya mudah-mudahan walaupun saat ini belum bisa melayani jemaah umroh ataupun haji wabillahi khusus, mudah-mudahan tahun depan ya. Betul. Amin. Amin. Kita doakan semua Pak Faiz. Ya mudah-mudahan para calon jemaah haji ya, khususnya yang batal berangkat pada tahun ini, mudah-mudahan diberikan kesabaran, dan insya Allah selama niat kita sudah bulat untuk melaksanakan haji, insya Allah Allah sudah mencatat pahala walaupun kita belum berangkat. Dan mudah-mudahan wabah COVID-19 ini cepat selesai sehingga tidak terjadi pembatalan lagi untuk tahun depan ya. Mudah-mudahan tahun depan sudah kembali normal. Semuanya sudah divaksin, semuanya sudah bisa melaksanakan ibadah haji seperti halnya tahun-tahun sebelum terjadinya COVID. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah, dan semua masyarakat wabillahi khusus para subscriber dari Faiz Selamat ataupun dari Sahabat Salam yang sedang menyaksikan video ini, mudah-mudahan oleh Allah disegerakan bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh, karena tidak ada yang tidak mungkin ya, walaupun saat ini belum bisa berangkat, dan mudah-mudahan disegerakan bisa berangkat kembali. Betul. Ada yang mau disampaikan lagi nih untuk semua teman-teman dan mobil khusus ini? Mungkin ada sebagian jemaah yang sedang menonton yang pernah dilayani oleh Pak Faiz nih. Sekali lagi untuk sahabat-sahabati semuanya, saya mohon untuk selalu positive thinking ya atas setiap kejadian. Karena kenapa? Sebelum terjadi maka kita harus berusaha kan. Namun setelah terjadi maka semua itu adalah takdir. Mudah-mudahan ini takdir yang terbaik oleh Allah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan pembatalan ini atau penundaan ini adalah suatu hal yang terbaik sehingga proses penyebaran COVID ini cepat teratasi, dan mudah-mudahan bisa kembali normal seperti halnya sebelumnya itu. Dan mudah-mudahan pelaksanaan umroh terutama ini ya, karena haji sudah batal ya. Mudah-mudahan setelah pelaksanaan haji ini, mudah-mudahan umroh ini akan dibuka. Amin ya Rob. Karena dengar berita katanya insya Allah dibuka. Insya Allah dibuka, dan penerbangan juga dibuka. Nih ada yang terakhir, iya betul ini. Ada nggak jamaah haji yang sudah datang ke sini? Sampai saat ini belum. Iya belum, soalnya. Karena kenapa? Karena memang saya sudah jelaskan dari awal, jemaah haji tidak dibuka untuk di luar negara. Iya, karena banyak banget yang nanya di Instagram, Ustadz, tolong dong infokan selain dari Indonesia yang batal berangkat haji, apakah dari negara-negara lain ada yang sudah sampai ke Arab Saudi? Ada. Kemarin sempat ada itu umroh. Oh, umroh ya. Haji, umroh. Jadi benar banget sahabat. Jadi berita yang menyebar untuk pelaksanaan ibadah haji dari negara lain yang sudah sampai ke Arab Saudi ternyata memang hoax ya, beritanya berita tidak benar. Karena berita terakhir yang sudah valid ya dari Kementerian Haji dan Umroh, memang 60.000 itu dikhususkan hanya dalam negeri, tidak untuk luar negeri. Masyarakat yang tinggal di Arab Saudi, baik ekspatriat ataupun warga Arab Saudi sendiri. Ya, terima kasih. Tentunya dengan catatan harga yang sangat mahal. Gimana, mau hajian tahun kayaknya tidak deh. Ini
kayaknya cari uang untuk ongkos pulang aja. Terima kasih atas waktunya untuk para sahabat-sahabat semua, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Faiz juga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, dan alhamdulillah hari ini bisa menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Doa terakhir dari sahabat salam, mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan sahabat yang menyaksikan video ini, sahabat-sahabati yang sedang online menyaksikan video ini, mudah-mudahan dijauhkan dari segala musibah, dan mudah-mudahan disegerakan bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah. Ada lagi Bapak? Tidak ada, Oke. insyaallah. Amin. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa juga mampir di channelnya Pak Is Selamat dari Kota Taib. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.